Diawali dengan memperlihatkan seorang wanita cantik dengan pengawalan yang super ketat. Ia bernama Susan. Dia adalah anak orang pengusaha yang kini telah mewarisi bisnis ayahnya, dan kedatangannya ke kota tersebut adalah untuk memberikan sumbangan dengan tujuan untuk menurunkan dan meminimalisir jumlah sindikat kejahatan di daerah tersebut. Sementara itu, di sebuah hutan, sekelompok tentara bayaran bersiap untuk menyerbu markas musuh yang tak lain adalah markas operasi F-16 untuk membebaskan salah satu temannya. Kelompok itu pun dipandu oleh dua orang tentara bayaran lokal yang bernama Payu dan Long Pei dengan alasan karena mereka berdua lebih memahami situasi dan kondisi di sana. Sampainya di markas musuh, mereka langsung membunuh satu persatu tentara di sana dan aksi baku tembak pun tak terelakkan lagi. Di saat baku tembak telah berlangsung, sosok seorang wanita tertembak tepat di dadanya hingga meninggal dunia, dan wanita itu adalah istri dari seorang tentara bayaran yang bernama Jaka. Mendapati istrinya mati, Jaka langsung keluar dari tempat untuk melakukan perlawanan. Di luar, dia bertemu dengan Payu dan langsung melampiaskan semua amarah kepadanya. Namun karena sebuah pelontar yang mengarah kepada mereka, akhirnya perkelahian antara Jaka dan Payu pun harus dihentikan. Nyaris tanpa perlawanan berarti, kelompok itu pun berhasil menumpas musuhnya dan membebaskan teman yang bernama Boyka. Dan Boyka ini adalah ketua kelompok pembunuh bayaran yang sangat berbahaya dan sangat ditakuti oleh kelompok pembunuh bayaran lainnya. Setelah semua selesai, dari sekian ratus orang tentara bayarannya dibantai oleh mereka, hanya Jakalah yang selamat dari insiden tersebut. Jaka yang sangat terpukul karena kematian istrinya kemudian bertekad untuk membalaskan dendam kepada orang yang telah membunuh istrinya. Maafin aku untuk semuanya. Singkat cerita, seorang wanita merupakan bos mafia Singapura mendapati informasi bahwa Boyka telah bebas. Dia yang sadar bisnisnya akan terancam oleh Susan langsung mengambil tindakan dengan menyewa Boyka dan timnya untuk membunuh Susan. Sementara itu, Jaka menyewa seorang informan untuk mencari informasi tentang tentara bayaran lokal yang ikut terlibat dalam aksi penyerbuan yang telah membuat istrinya terbunuh. Dan setelah mendapati informasi dari si informan tersebut, Jaka diarahkan untuk pergi ke sebuah arena karena ternyata dua orang yang dia cari ada di dalam arena perkelahian bawah tanah. Jaka pun mengatur rencana agar dia dapat bertarung dengan salah satu pembunuh istrinya tersebut. Dan benar saja, ternyata Payu dan Long Pei tengah mengikuti tarung bebas untuk mendapatkan uang yang banyak di sana. Di tengah pertarungan Payu, ternyata Jaka sudah berada di bangku penonton dan bersiap untuk melancarkan aksi balas dendamnya dengan Long Pei di pertarungan selanjutnya. Dan setelah pertarungan Payu selesai, kini giliran Jaka dan Long Pei yang akan maju ke dalam arena dengan penuh kemarahan dan dendam yang membara. Jaka menyerang Long Pei dengan membabi buta. Ketika Jaka berhasil memunculkan Long Pei, dia berkata kepada Pei bahwa dia telah membunuh istrinya dan dia akan menuntut balas kepada mereka yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Namun karena tangan kiri Jaka sedang terluka, dia tidak bisa bertarung dan optimal. Dan hal tersebut langsung dimanfaatkan oleh Long Pei untuk membalikan keadaan, dan benar saja, Jaka dapat dengan mudah dikalahkan oleh Pei. Setelah pertandingan selesai, Payu langsung menghampiri Jaka dan berkata kepada Pei bahwa dia adalah orang yang berada di camp yang mereka serang. Karena kasihan melihat keadaannya, mereka berdua langsung membawa Jaka ke tempat tinggal mereka. Mereka membawa Jaka ke suatu rumah. Ketika Jaka terbangun, Pei langsung menceritakan yang terjadi setelah kelompok Boyka membunuh semua orang di camp itu. Pei menjelaskan bahwa mereka berdua telah dibohongi oleh kelompok tersebut. Alasan dia bergabung bersama mereka karena alasan misi kemanusiaan. Namun setelah misi selesai, mereka berdua malah dimasukkan ke dalam sel tahanan yang telah dipasangi bom oleh kelompok Boyka. Dan akhirnya dengan sedikit perjuangan, mereka berserta seluruh tawanan berhasil lolos dari kejadian tersebut. Dan setelah mendengar hal tersebut, Jaka kemudian membuat aliansi dengan mereka berdua dan akan bekerja sama untuk membalas dendam kepada kelompok Boyka. Singkat cerita, pagi pun tiba.
Betapa terkejutnya Long Pei karena melihat rumahnya dikepung oleh polisi dan tanpa perlawanan mereka berdua pun dibawa ke kantor polisi saat itu juga. Setelah itu Jaka terlihat sedang menghubungi seseorang untuk memberitahu Boyka bahwa Payu dan Long Pei tengah berada di kantor polisi, dan berita itu pun dengan cepat sampai ke telinga Boyka dan kelompoknya. Well, two resilient inmates at Central would disagree with you. Di tempat yang berbeda, Susan terlihat tengah mengadakan wawancara dengan sebuah media TV lokal terkait donasinya untuk memakmurkan kota Mahajaya, tempat kelahiran ayahnya tercinta. Namun siapa sangka setelah acara selesai, kelompok Boyka menyerbu tempat itu dengan maksud untuk membunuh Susan dan baku tembak pun tak terelakkan lagi. Meski banyak penjaga Susan yang berguguran, Susan sendiri berhasil menyelamatkan dirinya dan bergegas pergi ke kantor polisi terdekat. Mengetahui targetnya telah kabur, Boyka dan kelompoknya langsung bergerak ke kantor polisi untuk segera menangkapnya. Let's go. Sementara itu di kantor polisi, Payu dibawa ke sebuah ruangan untuk diinterogasi, sedangkan Long Pei dibawa ke hadapan Susan sebagai penerjemah karena polisi tidak mengerti dengan bahasa yang Susan gunakan. Namun tiba-tiba dan aksi tembak-tembakan kembali terjadi di kantor polisi. Dengan kerusuhan yang terjadi, Payu dan Long Pei akhirnya bisa melarikan diri dari kantor polisi dan membawa Susan bersamanya. Akan tetapi, ketika mereka akan keluar, tiba-tiba salah satu anak buah Boyka menemukan mereka. Terpaksa Payu harus menghadapi agar Pei dan Susan bisa meloloskan diri. Pertarungan pun tidak terelakkan lagi, sampai akhirnya Jaka datang dan menembak mati anak buah Boyka sampai mati. Dan akhirnya mereka pun berhasil lolos dari kejadian tersebut setelah Jaka membantu mereka. You should go. Live with your friend. Dari sana terungkaplah sebuah fakta bahwa ternyata Jaka lah dalang dibalik semua ini. Dan hal itu tersebut Jaka lakukan agar dia bisa menolong Boyka dan komputernya agar keluar dari persembunyiannya. Jaka pun bertemu dengan salah satu anak buah Boyka lainnya dan berhasil membunuhnya di sana. Sementara itu, Boyka yang mengetahui bahwa dua anak buahnya yang telah mati langsung menyuruh semua personilnya untuk mencari Payu, Susan, dan Long Pei. Karena ia mengira bahwa anak buahnya yang mati adalah ulah mereka. Guys, Setelah melakukan pencarian, akhirnya Boyka dan personilnya berhasil menemukan Payu dan yang lainnya, dan akhirnya kejar-kejaran pun tak terelakkan lagi. fucking move! That it! Sementara itu, ketika Boyka sedang menghubungi atasannya, tiba-tiba disergap oleh seorang polisi. Lalu si Jaka ujuk-ujuk datang dan langsung menyelamatkan Boyka dari polisi. Dan setelah itu Jaka mulai bernegosiasi dengan Boyka dan mengatakan bahwa mereka sedang mengincar orang yang sama. Sementara itu, di tempat berbeda, Payu dan teman yang mencuri sebuah mobil polisi agar mereka bisa lebih cepat sampai ke kedutaan Cina. Tapi lagi-lagi kelompok Boyka berhasil menemukan mereka sehingga mereka harus kembali melakukan kejar-kejaran. Dan ketika dalam pelarian, Payu bertemu dengan Jaka dan mengatakan bahwa ini semua merupakan rencananya untuk menjebak Boyka. Dan di sana dia mengecoh kelompok Boyka hingga membuat Payu dan dua lainnya bisa aman untuk sementara. Merasa bersalah karena membuat Payu dan Long Pei terlibat masalahnya, Susan mengusulkan agar mereka berdua menjadikan dirinya sebagai umpan dan melawan balik kelompoknya Boyka. Dan setelah sepakat dengan rencana yang Susan usulkan, Payu kemudian menghubungi Boyka dan mengajaknya untuk membuat kesepakatan. Payu mengatakan bahwa dia akan menyerahkan Susan asalkan Boyka menyiapkan uang tunai $100.000 dan sebuah kebebasan untuk Long Pei dan dirinya. Dan tanpa pikir panjang, Boyka pun menyanggupi apa yang diinginkan oleh Payu. Lalu mereka sepakat untuk bertemu di klub polo lama esok subuh dengan bawaannya masing-masing. No.
Setelah panggilan selesai, Boyka meminta anak buahnya untuk mengumpulkan semua penembak jitu dan menyiapkan jebakan untuk membunuh Payu esok hari sebelum menemui Boyka. Payu pergi ke tempat bosnya terlebih dahulu untuk meminta bantuan senjata kepadanya. Tak cerita, subuh pun tiba. Boyka yang sudah bersiap untuk menyergap Payu menyuruh semua anak buahnya untuk bersiap di pos masing-masing. Dan tidak berselang lama, Long Pei masuk ke dalam ruangan dengan membawa Susan bersamanya. So we're gonna do this or what? Sementara itu, Payu tengah berkeliling untuk membunuh satu persatu anak buah Boyka sebelum mereka membunuh Susan dan Long Pei. Lalu setelah Jaka memberikan imbalan kepada Long Pei dan Susan, tiba-tiba dan baku tembak pun terjadi. Ketika keadaan tidak terkendali, Jaka langsung menghampiri salah satu anak buah terkuat Boyka dan berniat untuk menghajarnya di sana. Meski Jaka mempunyai senjata, dia lebih memilih untuk menggunakan tangan kosong karena menggunakan senjata bukanlah tindakan seorang laki-laki jantan. Di sisi lain, setelah melakukan aksi baku tembak, akhirnya Long Pei melakukan pertarungan 1 lawan 1 setelah peluru mereka berdua habis. Dan setelah perjuangan yang lumayan panjang, akhirnya Pei berhasil membuat musuhnya tumbang dengan sebuah batako. Dan setelah mengalahkan musuhnya, Long Pei langsung pergi membantu Jaka dan pada akhirnya Jaka berhasil mengalahkan orang terkuat yang dimiliki oleh Boyka. Sementara itu, Payu dan Boyka melakukan duel sebelah. Aksi tembak-tembakan yang mereka lakukan tak kunjung membuahkan hasil. Ketika Payu tengah terpojok, tiba-tiba Jaka datang dan langsung menyerang Boyka. Sontak, hal tersebut langsung membuatnya marah dan duel pun lanjutkan dengan pertarungan 2 lawan 1. Namun tetap saja, Boyka bukanlah lawan yang mudah untuk dikalahkan oleh mereka berdua dan dengan mudah Boyka dapat mengalahkan mereka. Setelah berhasil menumbangkan Jaka dan Payu, kemudian Boyka menghampiri wanita yang selama ini menjadi targetnya. Namun di saat dia mau menembak, muncullah Long Pei dan langsung menyelamatkannya. Lalu tiba-tiba Payu muncul kembali dan membuat Boyka heran karena dia mengira bahwa Payu telah tewas. Pertarungan pun kembali terjadi. Dengan susah payah, kali ini Payu berhasil mengalahkan Boyka. Sementara itu, polisi berhasil menangkap dalang di balik kerusuhan yang terjadi. I told you. I had a plan. Tamat ending yang sangat menggoblogan.